Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagian pengertian zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat suatu hubungan pernikahan atau perkawinan tanpa adanya paksaan dan dilakukan secara sadar. Umumnya, zina tidak hanya melakukan persetubuhan, namun juga segala aktivitas seksual yang merusak kehormatan manusia. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Macam-macam zina. Dalam Islam ada 3 macam zina. Yang pertama, zina alaman. Zina ini merupakan macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera, yang artinya zina ini terdiri dari zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, dan zina kemaluan. Yang kedua, ada zina muhsan. Zina ini merupakan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, yang artinya seseorang yang sudah menikah namun tidak menjaga diri dari orang lain yang bukan mahram atau bisa disebut berselingkuh. Yang ketiga, ada zina ghairi muhsan. Zina ini merupakan zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum menikah. Contohnya, mereka yang sedang menjalin hubungan sebelum menikah atau berpacaran, namun melakukan perbuatan zina. Apa sih hukuman bagi pelaku zina menurut agama Islam? Jika pelakunya sudah menikah, melakukan secara sukarela, tidak dipaksa atau tidak diperkosa, mereka dicambuk 100 kali, kemudian dirajam. Dan jika pelakunya belum menikah, maka mereka didera, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Apa sih dampak bagi pelaku zina? Dapat merusak martabat pelaku di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat, sehingga pelaku zina tidak memiliki rasa malu lagi. Tidak akan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Pelaku zina akan rusak masa depannya, dan masih banyak lagi dampak buruk yang akan terjadi jika kita terus mendekati zina. Dengan adanya pelarangan zina ini, maka ada hikmah bagi kita. Di antaranya, 1. Menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab karena zina. 2. Menjaga kesucian dan martabat manusia. 3. Terhindar dari hukuman berat yang didapat bagi pelaku zina. 4. Terhindar dari penyakit kelamin seperti HIV/AIDS. Dan 5. Terhindar dari kejahatan akibat perzinaan seperti pengguguran janin dan bunuh diri. Pengertian pergaulan bebas. Secara umum, pengertian dari pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Contoh pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas. Kedua, narkoba. Yang ketiga, kehidupan malam. Yang keempat, meminum minuman keras. Yang kelima, tawuran. Dan yang terakhir, merokok. Penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, taraf pendidikan keluarga yang rendah. Yang kedua, keluarga yang tidak harmonis. Yang ketiga, keadaan ekonomi keluarga. Yang keempat, kurangnya perhatian dari orang tua. Yang kelima, lingkungan yang kurang baik. Yang keenam, kurangnya kesadaran remaja. Yang ketujuh, penyalahgunaan internet. Dampak pergaulan bebas, beberapa dampaknya meliputi beberapa hal seperti: yang pertama, ketergantungan obat. Yang kedua, adanya seks bebas. Yang ketiga, kriminalitas meningkat. Yang keempat, kesehatan menurun. Yang kelima, menurunnya presentasi. Yang keenam, hubungan keluarga yang renggang. Yang terakhir, yaitu berdosa. Untuk itu, kalian bebas memilih pergaulan, tapi jangan sampai memilih pergaulan bebas. Sekian dari kami, mohon maaf bila masih banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.